Bismillahirrahmanirrahim. Assalatu wassalamu ala Rasulillah kama yuhibbu rabbuna wa yarda. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazna idza syi'ta sahla. فاجعل لنا يا ربنا كل شيء سهلا وميسرا آمين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي آمين أما بعد. Nah, kita lanjutkan materi kita pada mata pelajaran adab ya, mata pelajaran adab dan pada mata pelajaran adab dan kita masih membahas di adab-adab buang hajat ya, adab-adab buang hajat dan sampai kita di adab yang ke berapa? Ke-12 kemarin, yaitu menutup diri dari manusia ya, atau menjauh dari manusia ya. Jadi hendaknya seorang muslim ketika dia akan buang hajat maka dia menjauh ya dari manusia atau menutup dirinya agar tidak terlihat oleh manusia lain. Jadi tidak boleh buang hajat itu terang-terangan ya. Kadang orang tidak malu ya, buang hajat di pinggir jalan, pipis di pinggir jalan tidak malu. Ini menyelisihi apa? Adab-adab buang hajat ya, yang telah kita pelajari. Ya. Saya pernah menemukan ya lewat suatu jalan ada orang pipis di pinggir jalan ya. Semoga Allah berikan hidayah untuk kita semua. Baik, kita lanjutkan adab buang hajat yang ke-13. Adab buang hajat yang ke-13, al-adab الثالث عشر يستحب لمن أراد أن يمسح دبره أو قبله بالحجارة أن يقطع استجماره على فرد ثلاثة أو خمسة أو سبعة ya. Adab yang ke-13 dari adab buang hajat adalah disunahkan ya, disunahkan bagi orang yang hendak menyentuh duburnya Ustaz, bisa diulangi dari awal. Nah, adab yang ke-13 ya, suara saya jelas nggak? Jelas Ustaz. Nah, adab yang ke-13 yaitu disunahkan bagi orang yang ingin ya, bagi orang yang ingin atau akan ya, bagi orang yang ingin menyentuh duburnya, bagi orang yang ingin menyentuh duburnya atau kemaluannya, bagi orang yang ingin menyentuh duburnya atau kemaluannya, sudah? Sudah. Nah, dengan batu sudah. Sudah. Nah, dengan batu agar menggunakan 3 batu atau 5 batu atau 7 batu. Agar menggunakan 3 batu, atau 5 batu, atau 7 batu. Saya ulangi. Disunahkan bagi yang ingin menyentuh duburnya atau kemaluannya dengan batu agar menggunakan 3 batu atau 5 batu atau 7 batu. Sudah?
Belum? Sudah belum? Sudah Ustaz. Nah. Baik. Maksudnya bagaimana? Maksudnya adalah ketika seseorang itu akan istijmar ya, akan cebok gitu ya. Cebok tapi bukan menggunakan air ya, tapi menggunakan batu karena mungkin tidak ada air ya. Setelah buang hajat tapi ternyata tidak ada air, maka dia cebok menggunakan batu. Dibersihkan duburnya atau anusnya ya, atau kemaluannya itu dengan batu, maka gunakan batu yang ganjil. 3, 5 atau 7 batu seperti itu. Wadhalika lima fis sahihain, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis yang sahih ya dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, "Idza tawadda'a ahadukum falyaj'al fi anfihi thumma la yanfur." Nah, wa man istajmara falyutir. Wa idza istayqadha ahadukum min naumihi falyaghsil yadahu qabla an yudkhilaha fi wudu'ihi. Fa inna ahadukum la yadri aina batat yaduhu. Nah, apabila seorang di antara kalian ya, berwudu, maka jangan lupa untuk memasukkan air ke hidung ya, kemudian menyebarkannya ya. Istinsyaq kemudian istinsyar, memasukkan air ke hidung kemudian mengeluarkan. Waman istajmara falyutir, dan barang siapa yang cebok tidak menggunakan air ya, falyutir, maka hendaknya dia cebok dengan ganjil, yaitu tadi misal dengan batu, batunya 3 atau 5 atau 7 gitu. Itu kan ganjil kan, 3, 5, 7 itu ganjil. Jadi kalau orang cebok menggunakan selain air gitu ya, maka disunahkan ya untuk menggunakan benda dalam jumlah yang ganjil ya. Bisa dipahami? Nida, paham Nida? Paham Ustaz. Nah, wa idza staiqadha ahadukum min naumihi, dan apabila ya seseorang di antara kalian itu bangun dari tidurnya, falyaghsil yadahu, maka hendaknya dia cuci tangan dulu ya. Maka hendaknya dia mencuci tangannya dulu qabla an yudkhilaha, sebelum dia memasukkannya fi wudu'i, di air wudhu ya, atau di air. Jadi ini termasuk ke dalam sunnah ya, dan Islam itu sangat memperhatikan kebersihan ya. Jadi seseorang sebelum ya memasukkan tangannya ketika bangun tidur itu, orang bangun tidur itu tidak boleh tangannya langsung masuk ke bak air, itu tidak boleh. Harus dibilas dulu tangannya, dicuci dulu. Ya, ini perintah Nabi. Ya. Orang tidak boleh memasukkan tangannya ke bak. Padahal dia baru bangun tidur, tidak boleh. Tangannya harus dicuci dulu ya, ambil gayung, dicuci dulu tangannya, baru setelah tangannya bersih digunakan untuk wudhu atau mungkin yang lain. Ya, seperti itu. Jadi yang pertama, ketika kita hendak apa yang harus dibersihkan adalah cuci tangan terlebih dahulu saat bangun tidur. Ya, seperti itu. Fa'ina ahadukum la yadri aina batat yaduhu. Ya, karena sesungguhnya ya, kalian itu tidak tahu ya, semalam itu tangan kalian di mana. Semalam semalam tangan kalian di mana. Orang kalau tidur itu tidak sadar ya, tangannya kemana-mana itu tidak tahu ya. Kadang ada orang tidur tangannya garuk-garuk kemaluan ya, tangannya garuk-garuk dubur, atau tangannya mungkin nyenggol-nyenggol najis ya, atau yang lainnya. Nah, orang ini tidak tahu ya, makanya ketika bangun tidur itu cuci tangan dulu ya. Cuci tangan dulu, karena kita tidak tahu ketika kita tidur tangan kita itu kemana, kita tidak tahu, seperti itu ya. Nabi sudah peringatkan ya, 1400 tahun yang lalu Nabi sudah peringatkan ya, termasuk ke dalam adab seorang untuk menjaga kebersihan adalah mencuci tangan saat bangun tidur, seperti itu.
Nah, kemudian ya, adab yang ke-14 yaitu adamul istijmar bi rausin au azmin au ta'amin, ya, yaitu tidak boleh buang hajat, ya, tidak boleh buang hajat. Nah, afan salah, astagfirullah, afan, coret. Tidak boleh cebok, ya, menggunakan kotoran, tidak boleh cebok menggunakan kotoran atau tulang atau makanan. Tidak boleh cebok menggunakan apa? Kotoran atau tulang atau makanan. Nah, tidak boleh ya cebok menggunakan kotoran atau tulang atau makanan. Ya, tidak boleh cebok menggunakan kotoran atau tulang atau makanan. Kalau tadi kan di adab yang ke-13 kita itu harus cebok, ya, kalau misal tidak menggunakan air itu menggunakan batu, maka harus ganjil gitu kan. Batunya 3, 5 atau 7 gitu ya. Nah, itu apa namanya? Batu ya. Batu itu boleh. Batu atau mungkin ada yang menggunakan tisu ya. Tapi itu pun kalau di apa namanya? Dalam kondisi darurat saja. Kita sebagai muslim dianjurkan ya cebok menggunakan air. Harus menggunakan air dulu. Kalau tidak ada air, baru boleh menggunakan yang lain. Seperti itu. Nah, ini di adab yang ke-14 ya, yaitu tidak boleh kita cebok menggunakan 3 hal ini. Pertama kotoran, yang kedua adalah tulang ya, atau yang ketiga adalah makanan. Ini tidak boleh. Padahal di kalimat rawa Muslimun an Salman radhiyallahu anhu qala qila lahu qad 'allamakum nabiyyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qira'ah. فقال أجل لقد نهانا أن نستقبل القبلة لقائد أو بول أو أن نستنجي باليمين أو نستنجي بأقل من 3 أحجار أو أن نستنجي برجع أو بعزم. Nah, ini sebagaimana yang diriwayatkan ya pada hadis riwayat Imam Muslim. Nah, dari Salman Al Farisi radhiyallahu anhu qala, beliau berkata ya ketika beliau itu ditanya, qad yani allamakum nabiyukum, nabiyukum sallallahu alaihi wasallam kulla syai' hatta al-qiraah, apakah nabi kalian telah mengajarkan kalian segala sesuatu sampai tata cara buang hajat? Maka Salman menjawab, ajal, na'am, gitu ya. Laqad nahana, karena Nabi telah melarang kita an nastaqbilal kiblah, ya, melarang kita untuk menghadap kiblat liqa'idin saat buang hajat ya. Au baulin atau pipis ya. Au nastanjia bil yamin atau cebok menggunakan tangan kanan. Au nastanjia biaqalim salasati ahjar atau cebok menggunakan batu yang kurang dari 3 batu ya. Atau cebok menggunakan batu kurang dari 3. Itu juga Nabi melarang. Qa'an nastanjia bi raji'in au azmin. Nah, atau cebok menggunakan kotoran atau tulang. Jadi ini dalam hadis ini dikatakan bahwasanya termasuk adab adalah tidak boleh seseorang itu cebok menggunakan kotoran, tulang atau makanan. Itu tidak boleh. Nah, seperti itu. Bisa dipahami? Nah,
Bisa dipahami? Bisa Ustaz. Nah, baik. Selanjutnya yaitu adab yang ke-15 ya. Adab yang ke-15 adalah adzikru indal khuruji minal khala ya, yaitu berzikir ya, berzikir ketika keluar dari kamar mandi. Berzikir ketika keluar dari kamar mandi. Berzikir saat keluar dari toilet atau kamar mandi. Ya, berzikir saat keluar dari toilet atau kamar mandi. Ayustahabbu ya indal khuruji minal khala an nadhkurallah azza wa jalla fi dzikril ma'thur an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fil hadis alladhi rawahu Tirmidzi wa hasanahu. Nah, an Aisyah radhiyallahu anha qalat kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza kharaja minal khala qala mada ghufranaka. Ya. Itu disunahkan ketika keluar dari kamar mandi ya atau keluar dari toilet ya, berzikir kepada Allah sesuai dengan yang diriwayatkan dalam hadis-hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini dikatakan ya, bila keluar dari kamar mandi maka Nabi mengatakan gufronaka, ya gufronaka. Ditulis ya, ini doa keluar kamar mandi atau keluar toilet, yaitu gufronaka, ya gufronaka. Sudah? Sudah? Halo? Belum Ustaz. Ini nih, ini loh, ini loh, yang ditulis ini toh, ini. Gufronaka. Ini saja loh, bukan semuanya ini. Ini tok ini. Kata ini tok ini tulis. Gufronaka. Ini diharokati dhamma ya. Gufronaka. Ya, bisa kan harokatinya? Yang ini diharokati dhamma ya. Ini gufronaka. Ini sukun. Aduh, kebesarannya. Gufronaka. Ya, gufronaka. Seperti itu. Nah, sudah atau belum? Sudah atau belum? Sudah Ustaz. Nah, dijawab ya. Udah saya nggak nungguin. Baik, kita lanjutkan. Kalau sudah, ya. Selanjutnya adalah adab yang ke-16 ya. Dari adab buang hajat yaitu ghuslul yad ya. Ghuslul yad bisabun wa nahwihi ba'dal khuruj minal khala. Yaitu mencuci tangan dengan sabun ya atau yang sejenisnya ya setelah keluar dari toilet. Mencuci tangan dengan sabun atau yang sejenisnya ya setelah keluar dari toilet atau kamar mandi. Ya, saya ulangi, mencuci tangan dengan sabun atau toilet, ya, mencuci tangan dengan sabun atau yang sejenisnya, ya, mencuci tangan dengan sabun atau yang sejenisnya setelah keluar dari toilet atau kamar mandi. Nah, وذلك لما في صحيح البخاري عن ابن عباس رضي الله عنها قال حدثنا ميمونة رضي الله عنها قالت صببت للنبي صلى الله عليه وسلم غسلا فأفرغ بيمينه على يساره. Apa? Ustaz boleh diulangin yang ke-16. Adab yang ke-16. Ya, antum ditanya sudah atau belum, diam semua. Nah, adab yang ke-16 adalah mencuci tangan dengan sabun
ya. Mencuci tangan dengan sabun atau yang sejenisnya. Mencuci tangan dengan sabun atau yang sejenisnya. Sudah? Sudah. Setelah keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi. Setelah keluar dari kamar mandi. Mencuci tangan dengan sabun atau yang sejenisnya setelah keluar dari kamar mandi atau toilet. Nah, sudah ya? Baik, wadzalika lima fi sahihain, yani afan, wadzalika lima fi sahih al-Bukhari an Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma qala haddathatna Maimunah radhiyallahu anha qalat sabbabtu lin nabi sallallahu alaihi wasallam ghuslan fa afragha bi yaminihi ala yasarihi fa ghasalahuma thumma ghasala farjahu thumma qala bi yadihi al-ardu famasahaha biturabin thumma ghasalaha thumma tamadmada wastanshaqa thumma ghasala wajhahu wa afada ala ra'sihi thumma tanaha faghasala qadamaihi thumma utiya bimindilin falam yanfid biha. Nah, panjang ya. Nah, sisa berapa ini kita? Udah hampir setengah 8 ya. Tapi ini sudah yang terakhir. Baik. Nah, saya ringkas sedikit saja kalau begitu ya. Karena sudah jam 20 apa namanya? 26 ya. Yaitu bahwasanya Maimunah radhiyallahu anha berkata, saya menyiramkan air ya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam untuk dicuci ya. Ya untuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam itu mencuci bagian tubuhnya. Fa'afraqa biyaminihi ala yasari. Maka apa namanya? Dia itu Nabi SAW mengambil air dari tangan kanannya kemudian membilaskan ke tangan kirinya. Kemudian mencuci keduanya dan mencuci kedua apa namanya? Kedua bagian ya, bagian kanan sama bagian kiri. Tsumma ghasala farjahu. Kemudian beliau mencuci kemaluannya. Tsumma qala biyadihil ardu. Tsumma qala bil ardu. Kemudian dia apa namanya? eh, tangannya ke tanah, ya, famashabi turab, kemudian mengusapnya dengan turab, dengan tanah. Summa ghasalaha, kemudian mencucinya. Nah, summa tamat pada wastansyaqa, kemudian kumur-kumur dan istinsyak. Summa ghasala wajhahu, kemudian dia mencuci wajahnya. Wa afadu ala ra'sihi. Ya, kemudian dia menyiramkan atau membasuhkan kepada kepalanya. Summa tanaha faghasala qadamaihi summa utiya bimindilin falam yanfad biha. Ya, intinya ini tata cara apa namanya membersihkan diri dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Ya kurang lebih seperti itu ya. Ini sudah habis waktunya. Insya Allah kita lanjutkan di pertemuan selanjutnya. Kita sudah selesai di adab-adab buang hajat ya. Ada lumayan banyak, yaitu ada berapa? 16 ya. Ada 16 dan ada 16. Baik, karena sudah jam 20.28 kita tutup. Nanti jam 20.35 ya pelajaran bahasa Inggris ya. Kita akhiri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.